Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Dwarista. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dasar-dasar humas atau PR. Yang pertama, word of mouth atau bisa disebut WOM, atau komunikasi dari mulut ke mulut. Apa itu definisi WOM? Word of mouth merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap sesuatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Word of mouth dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan pengalaman yang diterimanya. Memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengembalian keputusan yang dilakukan oleh pihak lain. Word of mouth menjadi referensi yang membentuk harapan pelanggan dan menjadi salah satu strategi yang sangat berpengaruh di dalam keputusan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa. Kini WOM bahkan sudah tersaji dalam bentuk digital maupun memberi fakta diantaranya calon konsumen. Contoh, informasi rating di web menandakan baik buruk kualitas suatu produk. Yang kedua, informasi keunggulan atau kelemahan produk di web yang menggambarkan citra perusahaan. Lalu yang ketiga, testimoni yang mampu menggambarkan kepuasan pelanggan. Segala informasi WOM atau word of mouth yang tersedia di situs web ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi calon konsumen dalam menentukan pilihannya. Andaikan testimoni ketidakpuasan atau citra buruk, maka itu ada WOM negatif maupun merugikan perusahaan. Contoh WOM, testimoni hotel, satu kata saja, seram. Maka calon konsumen akan berpikir 1000% untuk tidak menginap di hotel tersebut. Menurut penelitian, WOM 2 kali lebih efektif dibandingkan dengan iklan radio. Lebih efektif 4 kali lipat dibandingkan penjualan personal dan 7 kali lebih efektif dibandingkan surat kabar atau majalah. Contoh, pada tahun 1957, para tetangga saling menukar informasi mengenai IC. Tahun 1995, WOM menjadi sumber penting dalam mempengaruhi pembelian barang-barang rumah tangga dan makanan bagi ibu rumah tangga. WOM lebih kuat 1000 kali dibandingkan dengan bentuk periklanan lainnya. Jika seorang teman merekomendasikan sebuah film kepada Anda akan 1000 kali lebih ingin menonton dibandingkan jika Anda memiliki iklan film tersebut di media. Contoh, WOM bukanlah taktik marketing baru. Martini, Cerutu, Faison, Pokemon, Mood Rings mengambil keuntungan dari pemasaran mulut ke mulut atau WOM. Oke. Yang ketiga, alasan penggunaan WOM. Yang pertama, kepercayaan yang bersifat mandiri. Pengambilan keputusan akan mendapatkan keseluruhan kebenarannya yang tidak diubah dari pihak ketiga yang mandiri. Yang kedua, penyampaian pengalaman. Ketika seorang ingin membeli produk, maka orang tersebut akan mencapai suatu titik di mana ia ingin mencoba produk tersebut. Secara ideal, ia ingin mendapat risiko yang rendah pengalaman nyata dan menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, orang menyukai produk yang dikonsumsi. Karena mereka suka, para konsumen akan tertarik untuk membahas produk tersebut. Hal ini menjadi alasan untuk diri mereka berbicara mengenai produk yang dikonsumsinya. Ya, yang keempat, orang-orang merasa baik secara
saat bisa berbicara dengan sesama, yaitu pembicara mengenai WOM. Tidak hanya sebatas fitur atau produk, namun lebih ke masalah emosi. Saat melakukan WOM, orang bisa terlihat lebih pintar, membantu orang lain, dan merasa dirinya menjadi penting. Yang kelima, komunikasi WOM membuat orang merasa terhubung dalam suatu kelompok, yaitu membicarakan produk yang digunakan dalam kelompok tersebut akan membuat orang merasa dalam suatu kelompok yang sama. Keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok ini yang mendorong untuk melakukan WOM atau word of mouth. Slide keempat. Yang pertama, manfaat WOM. Word of mouth adalah sumber informasi yang independen dan jujur, atau ketika informasi datang dari seorang teman itu lebih kredibel karena tidak akan action dan orang dengan perusahaan atau produk. Yang kedua, word of mouth sangat kuat karena memberikan manfaat kepada orang yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman atau kerabatnya. Yang ketiga, manfaat word of mouth disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Seorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik pada topik diskusinya. Yang keempat, word of mouth menghasilkan media iklan informal. Yang kelima, word of mouth dapat mulai dari satu sumber tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar dengan cepat secara luas kepada orang lain. Yang keenam, manfaat atau keuntungan word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lain seperti iklan sosial, waktu, keluarga, ataupun hambatan fisik lainnya. Untuk slide kelima, dimensi WOM atau word of mouth. Yang pertama, talkers atau pembicara adalah kumpulan target di mana mereka akan membicarakan suatu merek, biasa disebut juga yaitu influencer. Talkers ini bisa saja mulai dari teman, tetangga, keluarga, ataupun lainnya. Selalu ada orang yang antusias untuk berbicara. Mereka yang paling bersemangat menceritakan pengalamannya. Yang kedua, topik. Berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh talkers, topik ini berhubungan dengan apa yang ditawarkan oleh suatu merek. Contohnya seperti tawaran spesial, diskon, produk baru, ataupun pelayanan yang memuaskan. Topik yang baik ialah topik yang simpel, mudah dibawa, dan natural. Seluruh word of mouth memang bermula dari topik yang menggairahkan untuk dibicarakan. Yang ketiga, tools atau alat. Alat merupakan penyebaran dari topik dan talkers. Topik yang telah ada juga membutuhkan suatu alat membantu agar topik atau pesan dapat berjalan. Alat ini membuat orang mudah membicarakan atau menularkan produk jasa perusahaan kepada orang lain. Yang keempat, talking part atau partisipasi. Suatu pembicara akan hilang jika hanya ada suatu orang berbicara mengenai produknya. Maka dari itu, perlu adanya orang lain yang ikut serta dalam percakapan agar word of mouth dapat terus berlanjut. Yang kelima, talking atau pengawasan. Talking ialah suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi serta memantau respon konsumen. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mempelajari masukan positif atau negatif dari konsumen tersebut. Sehingga dengan begitu perusahaan dapat belajar dari masukan tersebut untuk memajukan perusahaan agar lebih baik. Mungkin gitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.